Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal DAI. Apa itu DAI? Nah, jadi kita sudah bicara soal stablecoin, beberapa produk soal yang terkait dengan stablecoin. Jadi stablecoin ini sekarang bukan barang atau bukan produk sampingan sebenarnya di dalam industri aset kripto. Sekarang stablecoin itu jadi salah satu produk yang primadona. Ketika dimulai oleh USDT beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu mungkin orang bingung kenapa pakai stablecoin di aset kripto, di mana orang itu menginginkan fluktuasi harga yang signifikan gitu ya, volatilitas harga, sehingga orang mau mengambil profit gitu ya, atau dengan banyak banyak cara untuk melakukan trading dan mendapatkan keuntungan misalnya. Nah, tetapi stablecoin ini karakteristiknya berbeda dibandingkan dengan aset-aset kripto yang lain, di mana stablecoin itu nilainya akan tetap atau mendekati uang fiat ya, yang jadi patokannya. Misalnya kalau stablecoinnya berpatokan dengan pada US dollar, ya berarti nilainya akan selalu mendekati US dollar. Nah, ada beberapa contoh selain tadi yang disampaikan USDT, kemudian USDC, kemudian ada lagi satu produk yang unik namanya DAI yang kita bahas dalam video ini. Nah, DAI ini karakteristiknya sangat berbeda. Kalau USDT, USDC itu diterbitkan oleh satu atau perusahaan-perusahaan yang private ya. Artinya ada perusahaan yang menerbitkan, kemudian perusahaan tersebut mengelola USDC atau USDT, kemudian ketika ada orang menukar USD dengan stablecoin, di mereka bisa. Tetapi kalau DAI berbeda konsepnya. Kalau DAI itu merupakan stablecoin yang decentralized. Nah, ini karakteristiknya tidak dimiliki oleh misalnya Tether atau USDT, kemudian USDC. Itu tidak dimiliki. Nah, DAI ini dibuat oleh satu protokol namanya MakerDAO, diluncurkan tahun 2017, cukup lama ya. Jadi tidak ada central entity atau perusahaan atau entitas manapun yang menerbitkan, seperti halnya Tether dan USDC. Nah, kalau Tether dan USDC itu ada kolateralnya berupa US dollar. Tetapi kalau DAI itu kolateralnya merupakan aset kripto, bukan fiat. Jadi misalnya Anda punya aset kripto, biasanya kalau Anda mau tukar dengan Tether atau tukar dengan stablecoin, ya Anda jual aset kriptonya. Tapi kalau DAI berbeda, ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut seperti apa cara kerja DAI. Nah, DAI ini tersedia di Ethereum. Kemudian dia merupakan satu token yang berbasis ERC20. Nah, kenapa stablecoin? Jadi stablecoin sekarang punya peranan yang penting di dalam ekosistem blockchain, terutama decentralized finance. Yang pertama, mengurangi volatilitas di dalam transaksi aset kripto. Ketika seseorang mau trading misalnya, itu pasti pairingnya dengan stablecoin. Kenapa? Supaya nanti exposure-nya terhadap volatilitas hanya satu. Misalnya BTC USDT atau BTC atau ETH USDT atau ETH USDC. Jadi yang terekspos volatilitas hanya BTC atau ETH-nya. Jadi tidak pairnya. Kalau USDT atau USDC-nya kan harganya tetap sama. Sama juga kalau menggunakan DAI. ETH DAI, BTC DAI, seperti itu. Dia juga bisa dipakai untuk savings. Kalau misalnya ada di beberapa negara yang kesulitan membeli US dollar misalnya, atau mata uang yang lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan mata uang lokal di negara mereka,
maka bisa membeli US dollar misalnya. Tetapi kalau misalnya pembelian itu sulit dilakukan, bisa menggunakan stablecoin. Kemudian bisa jadi jembatan antara aset kripto dan dunia nyata. Jadi kalau misalnya mau membeli aset kripto bisa melalui stablecoin dulu, baru masuk ke terekspos dengan aset kripto. Kemudian tidak perlu, jadi kalau misalnya dengan ada stablecoin, ini kan posisinya masih di ekosistem blockchain. Jadi tidak perlu langsung jual dari Bitcoin ke aset lokal atau mata uang lokal. Jadi bisa ke stablecoin dulu, baru kemudian dari stablecoin ke mata uang lokal. Biasanya seperti itu prosesnya. Nah, keunikan DAI itu di mana? Jadi DAI itu karakteristiknya decentralized, dia diurus atau diatur oleh satu DAO namanya MakerDAO. Kemudian ada konsep over collateralized. Jadi ketika kita mau meminjam atau ketika kita mau menerbitkan DAI, jumlah yang kita miliki, jumlah aset atau nilai aset yang kita miliki harus lebih tinggi dari jumlah DAI yang akan kita terbitkan. Nanti akan ada contohnya. Kemudian DAI itu menggunakan atau MakerDAO, DAI dan protokolnya itu menggunakan smart contract. Jadi transparan dan verifiable. Misalnya ada orang yang ingin tahu apakah DAI ini fully collateralized atau apakah dia masih over collateralized. Tentu saja bisa dilihat berapa saldonya, berapa balance DAI, kemudian berapa jumlah aset kolateralnya. Itu bisa dilihat di dalam smart contract. Atau misalnya biasanya ada dashboardnya ya untuk mempermudah orang melihat data-data di smart contract. Jadi semua orang bisa melakukan minting DAI. Jadi tidak perlu menunggu si pihak tertentu untuk minting DAI. Asal mendeposit kolateral, asal punya aset kripto yang diterima, kemudian orang tersebut bisa melakukan minting DAI. Nah, jadi kolateralnya seperti apa? Pertama, dikunci dulu asetnya. Kita misalnya punya ETH atau BBTC, Wrapped Bitcoin atau USDC atau Stake ETH misalnya. Jadi kalau kita punya Stake ETH, itu kan kita melakukan staking terhadap Ether ya. Tetapi kita punya liquid stakingnya. Jadi liquid staking kalau misalnya kalau kita staking biasa tidak pakai liquid staking kan asetnya berhenti. Tapi kalau kita punya liquid staking kita bisa minting DAI. Jadi asetnya masih bisa bergerak. Nah, misalnya kita punya ETH ya. Kemudian kita punya ETH harga nilainya 150 US dollar. Nah, jadi kalau mau membuat DAI atau minting DAI itu kolateralnya rasionya 150% minimal. Misalnya, kalau rasionya 150%, kita punya aset seharga 150 ETH, itu kita bisa minting hanya 100 DAI atau seharga 100 US dollar. Padahal nilai aset kita harganya 150 US dollar. Kenapa demikian? Karena dia harus melindungi terhadap volatilitas dan defaults. Karena ETH ini kan aset yang volatil ya. Bisa turun, bisa naik kapanpun juga, kemudian persentase kenaikan dan penurunannya juga signifikan. Jadi dia harus memastikan bahwa ada selisih yang cukup untuk mengcover volatilitas. Jadi 150% itu 50%-nya jadi bumper untuk volatilitas. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola atau menyimpan kolateral? Ada namanya vault. Itu brankas ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi ada brankas, orang bisa mendeposit ke dalam brankas. Jadi yang dipositkan adalah kolateralnya. Kemudian setelah dideposit, ketika mau minting DAI, sistem akan melihat berapa value atau nilai aset yang dideposit ke dalam vault. Nah, dia dikontrol oleh user dan non-custodial, artinya si depositor tadi itu masih bisa mengambil kembali kolateral yang dia miliki asal ya DAI-nya dikembalikan. Kemudian karena dia berbasis vault itu bisa juga dikontrol oleh sistem, misalnya ada penurunan nilai ya, nilainya jatuh yang tadi Ethereum yang kita deposit 150 US dollar ternyata nilainya drop dari harga 150 jadi misalnya 110 misalnya. Jadi kalau sudah masuk ke threshold tertentu dia akan dilikuidasi. Likuidasi artinya apa? Itu asetnya kolateralnya diambil, disita.
untuk menggantikan atau untuk memastikan bahwa sistem ini masih liquid ya. Jadi setelah disita kemudian dijual. Nah, mekanisme DAI stabilitasnya seperti apa? Pertama, dia pegging ke USD dengan cara over collateralization. Jadi meskipun kolateralnya itu adalah aset kripto, tetapi dia masih harus melihat berapa sih harga si aset kripto tersebut dalam bentuk US dollar. Kemudian ketika terjadi under collateralization di dalam vault, sebenarnya tidak perlu sampai under collateralize ya. Ini pasti ada limitnya, belum sampai turun ke bawah. Ketika sudah sampai ke limit, pasti langsung dilikuidasi. Kenapa? Karena si sistem DAI tadi itu harus membayar fee oleh fee kepada likuidator atau orang yang memaintain atau memantau posisi dari mereka-mereka yang minting DAI. Jadi kalau tidak dapat profit, tidak dapat komisi, kan tidak ada orang yang melakukan likuidasi seperti itu. Kemudian untuk menarik keinginan orang untuk mengkolateral atau meminjam DAI, itu ada namanya dynamic fees. Jadi stability fees, DAI savings rate. Jadi kalau misalnya DAI-nya kebanyakan, itu nanti bunganya, interestnya akan tinggi gitu, supaya orang menarik, supaya bisa deposit. Atau kalau misalnya DAI-nya terlalu sedikit, dia akan mendapatkan savings rate-nya yang kecil supaya orang minjam. Kemudian ada community governance ketika ada parameter yang mau di-adjust. Jadi parameter-parameternya ditentukan oleh community governance tadi, MakerDAO. Nah, MakerDAO governance seperti apa? DAO kan Decentralized Autonomous Organization. Kemudian ada token namanya MKR. Jadi semua orang yang memiliki token MKR itu punya suara untuk voting ketika ada perubahan sistem. Misalnya menambahkan tipe kolateral baru, kemudian mengadjust stability fee, collateral ratio, dan lain sebagainya. Jadi karena ada governance ini, jadi sifatnya terbuka dan transparan. Semua orang bisa lihat, kemudian bisa memverifikasi hasil votingnya seperti apa. Kemudian bagaimana tentang likuidasi dan resikonya? Kalau misalnya kolateralnya, yang tadi kan jatuh di bawah threshold. Thresholdnya misalnya 110% dari total si aset yang dikolateralkan, yang dideposit. Jadi vault-nya akan diambil, nilai aset atau semua aset yang dideposit akan diambil, kemudian dipakai untuk dijual, kemudian dipakai untuk merepay DAI. Jadi DAI ini dianggap sebagai utang. Kemudian jaminannya adalah aset yang dideposit tadi. Gitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu si DAI ini masih bisa hidup ya, artinya masih valuable. Artinya punya kolateral yang cukup. Jadi utangnya itu masih sehat. Nah, jadi si DAI tadi, sistem DAI tadi yang over collateralized, kemudian punya resiko tinggi, volatilitas, itu bergantung pada likuidator. Kalau misalnya kolateralnya jatuh nilainya, dia berhak untuk membeli dengan harga diskon. Tapi ini rebutan biasanya. Kenapa rebutan? Karena likuidator itu komisinya cukup oke ya. Tapi modalnya juga cukup besar biasanya. Nah, jadi kalau terjadi likuidasi, kolateralnya bisa diambil paksa atau disita, tapi DAI-nya masih tetap. Jadi si user tadi yang deposit kolateralnya hilang, tapi DAI-nya tetap. Jadi dia bisa menjual DAI untuk ditukar dengan yang lain misalnya. Seperti itu. Use case-nya seperti apa? Karena DAI ini kan memang stable coin ya, jadi bisa remittance, bisa pembayaran dengan volatilitas yang cenderung rendah karena kan DAI itu peg-nya masih ke US dollar. Kemudian bisa mendapatkan interest dari DAI savings rate. Jadi meminjam itu bisa ada DAI savings rate. Kemudian ada lending and borrowing, bisa ada yang pair yang menggunakan DAI, kemudian hedging exposure to crypto price swings. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya banyak posisi ya, jadi bisa menggunakan DAI untuk hedgingnya. Kemudian untuk di ekosistem DeFi seperti apa? Jadi platform besar seperti Aave, Compound, Curve itu punya atau mendukung atau mensupport DAI. Jadi bisa pakai DAI di situ. Kemudian bisa dipakai untuk aplikasi payment dan wallet. Kemudian DAI liquidity itu alternatif di dalam DEX ya. Selain stablecoin yang lain, DAI itu juga punya peran di dalam
decentralized exchange. Kemudian bahkan bisa dipakai sebagai kolateral di dalam produk DeFi yang lain. Jadi sudah ada kolateral dalam DAI, kemudian DAI sendiri jadi kolateral. Tapi kolateral yang DAI itu kan lebih stabil karena dia pack-nya ke US dollar. Kalau DAI-nya itu yang menerbitkan DAI, nah DAI yang penerbit DAI tadi punya resiko, tapi begitu sudah jadi DAI, kemudian DAI dijual, itu resikonya sudah tidak ada atau kecil. Nah, kalau kita bandingkan antara DAI dengan stablecoin yang lain, peggingnya sama USD, antara DAI, USDC, dan USDT. Tapi backingnya atau kolateralnya yang DAI itu kripto, yang lain fiat. USD berupa USD bisa utang, bisa aset yang lain. Kemudian issuernya yang DAI itu decentralized, sementara yang lain centralized. Kemudian transparansi, kalau DAI itu secara on-chain, yang lain secara laporan, dan bahkan USDT itu cukup terbatas transparansinya. Tantangan seperti apa? Yang pertama, partially back, gitu ya. Misalnya USDC. Kemudian kompleks mekanisme. Jadi kalau misalnya tidak semua orang tahu caranya minting DAI gitu ya, karena bingung. Ini harus submit berapa atau deposit berapa, misalnya 150 USD dalam bentuk Ethereum kok dapatnya hanya 100, kan bingung. Kemudian bisa terjadi resiko likuidasi, kemudian juga ada governance yang jadi resiko. Tapi sebenarnya kalau resikonya DAO itu tidak terlalu besar karena harus butuh voting dari banyak orang. Summary, tadi kita sudah bicara soal DAI, bagaimana DAI itu adalah satu opsi atau pilihan stablecoin yang decentralized. Jadi tujuannya masih pegging ke dolar tapi tanpa ada pihak sentral. Caranya dengan ya collateral over collateralization, kemudian menggunakan MakerDAO sebagai pengendali. Kemudian mirip seperti stablecoin lain, dia punya peran di dalam DeFi. Nah, jadi semuanya itu berjalan di atas Web3. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.